Baik, kita mulai ya, Bu. Udah lewat 17 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sehat, tetap semangat, salam sukses untuk kita semua. Mohon izin Ibu, bisa tidak kameranya diaktifkan sebentar? Saya screenshot ya. Sebagai bukti kehadiran. Karena sepertinya nggak bisa direkam ya Ibu. Ibu Nur Laili, Ibu Sylvia, dan Bu Nur Hasana. Iya, gimana Pak? Bisa minta tolong kameranya diaktifkan sebentar. Saya screenshot sebagai bukti kehadiran Bapak Ibu. Nanti juga saya akan absen kok. Iya, Ya, Bu Sylvia, Bu Nur Hasana, dan Bu Ratri, Bu Surati, tolong kameranya diaktifkan sebentar. Saya screenshot Tunggu, sebagai tunggu sebentar, Kak. Tunggu ya. sebentar. Pakai kerudung. Kebetulan saya juga sekarang ini masih di Kota Makassar. Jadi waktu Indonesia Tengah. Oke. Bu Ratri, Bu Surati, mungkin bisa kameranya diaktifkan. Wajahnya Bu Surati nggak kelihatan ya? Ibu Surati login ke Google Microsoft Teams-nya ini nggak pakai akun ya, nggak pakai akun dari UT. enggak, oke. Oh, enggak ya. Nama, enggak Oke. Pak. Oke. Bu Ratri udah dapat fitur rekamannya nggak? Ibu Ratri? Belum ada, belum ada. Nggak ada ya. Iya. Baik kalau gitu pasang wajah manisnya, senyum kita satu. Ibu Nur Hasana mana nih? Ya Bu Nur Hasana, satu dua tiga, sekali lagi, tahan, tiga dua. Oke, terima kasih. Baik, perkenalkan sebelum kita memulai perkuliahan kita ini, tentunya di mata kuliah produksi bahan pembelajaran berbasis online. Perkenalkan, saya Dr. Handi Ferdiansa, SPD MPD. Domisili saya di Kabupaten Sidenren Rapang, 200 kilo dari Kota Makassar. S1 saya Teknologi Pendidikan, S2 Teknologi Pendidikan, dan S3 saya Teknologi Pembelajaran di Universitas Negeri Malang. Saat sekarang ini saya selaku tenaga pengajar atau dosen di salah satu kampus swasta Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang. Saya dosen di Prodi Teknologi Pendidikan. Dan alhamdulillah saat ini diberikan kepercayaan, diamanahkan mengampu beberapa mata kuliah di Universitas Terbuka. Salah satunya itu produksi bahan pembelajaran berbasis online. Baik Ibu, terkait dengan mata kuliah ini, mungkin Ibu sudah membaca di bagian pendahuluan, sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Izin share screen ya Bu. Saya coba. Jadi mata kuliah produksi bahan pembelajaran berbasis online ini dengan kode mata kuliah SPTP 4401 merupakan mata kuliah yang merupakan mata kuliah wajib ya di semua mahasiswa teknologi pendidikan ataupun prodi lainnya. Jadi tuton kita ini ada 8 pertemuan di mana kita akan melakukan sharing terkait dengan pengembangan produksi bahan pembelajaran berbasis online. Jadi kegiatan tuton ini kita manfaatkan sebaik-baik mungkin, diskusi dan lain-lainnya. Jadi di mata kuliah produksi bahan pembelajaran berbasis online ini, mata kuliah merupakan praktik. Jadi berbeda dengan mata kuliah sebelumnya yang dimana setiap sesi itu ada diskusi, ada pertanyaan yang harus dijawab dan memperoleh skor tertentu. Sementara untuk mata kuliah ini, mata kuliah produksi bahan pembelajaran berbasis online ini, kita akan mengadakan tatap muka pada pertemuan 3, 5, dan 7.
Dan pertemuan itu atau sesi tersebut akan ada tugas. Jadi tugasnya itu akan kita bahas nanti. Terkait dengan mata kuliah ini, secara spesifik ada 12 hal yang perlu diketahui. Yang pertama itu menjelaskan konsep pembelajaran online. Kedua, mengemukakan berbagai kelebihan dan manfaat pembelajaran online. Saya rasa ibu-ibu di sini, apalagi sudah termasuk praktisi ya, sudah terlibat dalam bidang pendidikan di rutinitasnya sehari-hari. Jadi mungkin udah nggak kosong lagi lah, maksudnya udah berisi lah gitu kan. Selanjutnya mengemukakan prosedur pengembangan pembelajaran online. Keempat, mengemukakan berbagai model pembelajaran online. Kelima, menerapkan aspek pedagogis dalam penulisan naskah konten pembelajaran online. Keenam, menerapkan teknik pembuatan konten pembelajaran online. Selanjutnya ketujuh, menggunakan konten manajemen sistem atau CMS dalam pembelajaran online. Ini CMS mungkin ibu-ibu sebelum mata kuliah ini udah pernah menggunakan CMS itu, seperti Blogspot, seperti itu gitu. Kemudian 8, menggunakan learning management system dalam pembelajaran online, seperti mungkin Google termasuk juga dengan LMS ini, Microsoft Teams ini. Dan e-learning yang digunakan UT itu termasuk LMS. 9, menggunakan cloud computing dalam pembelajaran online. 10, menerapkan berbagai model komunikasi online learning, pembelajaran online. 11, menggunakan aplikasi penilaian dalam pembelajaran online. Dan yang terakhir, menganalisa hasil evaluasi dan kesiapan pembelajaran online. Ini ada jadwal pembelajaran tutornya untuk mata kuliah ini sendiri, produksi bahan pembelajaran berbasis online. Ada 8 sesi dan tugasnya itu ada pada sesi 3, 5, dan 7. Kita lanjut ke sesi 1 langsung. Jadi sesi 1 itu terkait dengan konsep pembelajaran online. Konsep pembelajaran online ini saya rasa Bapak Ibu sudah tahu, sudah memiliki bekal pengetahuan sebelumnya sebelum mengikuti mata kuliah ini. Karena Ibu kan sudah praktisi gitu. Jadi udah bukan hal baru lagi lah. Apalagi Bapak Ibu ini sudah melewati zaman Covid ya. Jadi di mana semua kegiatan diadakan di rumah gitu. Untuk sesi 1 ini rekan-rekan mahasiswa diharapkan mampu memahami adanya perubahan pola pembelajaran yang menjadi latar belakang lahirnya pembelajaran berbasis online. Kalau dulu semuanya berbasis offline, metodenya yang digunakan metode klasikal, strategi atau model pembelajarannya pun juga klasikal. Jadi diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, rekan-rekan mahasiswa Bapak Ibu dimanapun Anda berada mampu menghasilkan sebuah produk yang berbasis online yang dapat digunakan dalam pembelajaran khususnya. Kemudian, memahami konsep pembelajaran online dari berbagai literatur, dari berbagai sumber belajar, dari kajian para ahli, baik itu definisi, konsep, atau hakikat pembelajaran daring. Berikut, menganalisis berbagai mengenai ciri-ciri pembelajaran online. Apakah itu flip classroom, open learning, dan lain-lainnya. Kemudian menguraikan beberapa kelebihan pembelajaran online sebagai model pembelajaran abad 21 sesuai dengan tuntutan abad 21 Century Learning. Mungkin pembelajaran abad 21 ini Ibu bisa terapkan langsung di berbagai pendidikan ya, khusus jika ada Bapak Ibu yang mengajar di jenjang perguruan bukan perguruan tinggi ya, karena masih S1,
di kategori remaja gitu kan, di mana pembelajaran abad 21 itu berpusat pada siswa. Jadi bukan lagi guru sebagai ujung tombak, tapi di sini guru berperan sebagai jembatan. Selanjutnya, mengidentifikasi berbagai fungsi pembelajaran online sebagai model pembelajaran saat ini dari sudut pandang siswa, guru, dan sekolah. Jadi di sini bahan pembelajaran berbasis online yang akan Ibu kembangkan akan ada masukan saran dari pengguna, baik itu siswa, guru mata pelajaran maupun dari sekolahnya. Ada umpan balik gitu. Jadi kita coba lihat materi inisiasinya. Jadi tinjauan dan konsep dasar pembelajaran online, inisiasi tuton ke-1 pertama. Ini ditulis langsung dari rekan saya nih, Ence Surahman, merupakan salah satu dosen di Universitas Negeri Malang. Mata kuliah produksi bahan pembelajaran berbasis online ini akan membekali rekan-rekan mahasiswa untuk memproduksi bahan pembelajaran berbasis online untuk memfasilitasi kebutuhan belajar pada berbagai jenis, jenjang, dan jalur pendidikan, baik itu PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ataupun pendidikan tinggi lainnya, bahkan di pendidikan luar sekolah. Kemudian melalui mata kuliah produksi bahan pembelajaran berbasis online, Anda diharapkan memiliki kemampuan untuk memproduksi bahan pembelajaran berbasis online berdasarkan pengetahuan yang telah diperolehnya. Kemampuan ini akan membekali mahasiswa dalam memfasilitasi pembelajaran dalam perannya sebagai pengembang teknologi pembelajaran. Jadi di sini memproduksi berarti ini masuk kategori C6. Jika berbicara terkait dengan taksonomi Bloom itu memahami, menjelaskan dan lainnya, yang terakhir itu memproduksi atau mengembangkan, masuk C6 ya. Untuk skenario pembelajarannya, metode pembelajaran yang dilakukan dengan berlatih membaca cepat, membuat resume, isi modul, dan mengerjakan soal latihan, serta memahami substansi materi pada bagian rangkuman. Oke, perubahan pola pembelajaran yang diharapkan. Yang pertama itu pembelajaran tradisional 1 yang menekankan pada tanggung jawab guru secara penuh di dalam kelas. Kedua, pola pembelajaran tradisional 2 di mana peran guru sudah dibantu dengan media atau alat pendukung. Misalnya mungkin kalau dulu itu masih buku cetak gitu. Sebatas itu. Ketiga, pola pembelajaran guru dan media yang sudah membagi peran guru dan media dalam menyampaikan materi kepada siswa. Oh, di sini mungkin sudah melibatkan beberapa perangkat, misalnya laptop, proyektor atau infokus, atau alat-alat peraga lainnya, misalnya bangun ruang gitu kan, untuk pembelajaran matematika. Keempat, pola pembelajaran guru bermedia yang menekankan bahwa media sebagai sumber informasi utama yang dapat menggantikan kehadiran guru di kelas. Ya, contohnya seperti e-learning UT ini, di mana rekan-rekan mahasiswa baik Bapak Ibu dimanapun berada dapat mengakses pembelajarannya secara mandiri selama itu ada jaringannya. Masih ada batasan gitu. Oke, konsep dasar model pembelajaran online yang pertama ada online learning, merupakan suatu sistem yang memungkinkan siswa belajar lebih luas, lebih banyak, dan lebih bervariasi. Kemudian pembelajaran online di Indonesia mulai dirasakan melalui model pembelajaran mandiri melalui berbagai sumber belajar yang tersedia. Berikut, pembelajaran full online membutuhkan ICT literasi, kemandirian pembelajar, berpikir kreatif dan kritis, karena sumber belajar dapat diakses melalui berbagai sumber dan modus yang sangat bervariasi. Ciri-ciri pembelajaran online mungkin Ibu sudah membacanya juga ya di inisiasi satunya ini. Yang pertama itu ciri-ciri pembelajaran online menurut Finder University. Yang pertama itu personal, struktur, aktif, dan konektif. Kemudian untuk
perspeksi pembelajar, harus spirit belajarnya ada. Literasi teknologinya juga ada. Dalam arti di sini nggak tertinggal lah dengan teknologi. Saat sekarang kan udah nggak diragukan lagi, dimana gadget udah atau ponsel smartphone udah menjadi kebutuhan wajib ya, kebutuhan pokok gitu. Apalagi pembelajar. Kemudian komunikasi interpersonal, kolaborasi dan belajar mandiri. Di sini ciri-ciri pengajar dan pembelajaran online: menguasai dan memutakhirkan materi, menguasai ilmu, mendampingi pembelajar, kreatif dan belajar. Saya rasa ciri-ciri pengajar di sini udah ada pada ibu ya, bapak ibu semua yang sempat hadir di web kita sore hari ini. Mampu mendesain pembelajaran, mengelola sistem pembelajaran, dan mengontrol sistem pembelajaran. Untuk modul kedua, kelebihan dan fungsi pembelajaran online. Oke, di sini ada group based learning synchronous, individual self-paced. Berikut. Oh ya, ini yang penting nih. Kelebihan online learning dari aspek efektivitas pembelajaran. Mengingat karena nantinya ibu itu memproduksi media pembelajaran atau bahan pembelajaran berbasis online, sebelum mengetahui efektivitas, otomatis sebelumnya itu harus ada validitas. Setelah validitas ada kepraktisan, kemudian keefektifan. Jadi sebelum kita melangkah jauh ke keefektifan nantinya, ada 2 tahap sebelum itu. Yang pertama itu kelebihan dari online learning. Dari efektivitasnya, yang pertama meningkatkan pemahaman pembelajar. Yang kedua meningkatkan skor hasil belajar. Ketiga meningkatkan ketuntasan belajar. Di sini biasanya KKM ya Ibu, kriteria ketuntasan minimal. Kemudian yang keempat meningkatkan produktivitas belajar. Produktivitas belajar itu bukan cuma dari hasil belajar saja, tapi juga motivasi, self-regulated learning, self-efficacy, dan lain-lainnya. Kemudian meningkatkan kreativitas pembelajar. Oke, terkait dengan efisiensi, kelebihan dari online learning, pembelajaran online, dapat dilakukan secara fleksibel. Oke, seperti saat sekarang ini kita melakukan web pertemuan tatap muka di daerah yang berbeda, zona waktu yang berbeda. Bahkan tadi ada chat dari rekannya, ada yang sementara di kapal gitu dari Singapura menuju ke Bangladesh. Rekannya itu pelayar ya, pelayar. Kemudian penghematan biaya, hemat biaya, jadi nggak usah langsung datang ke kampus gitu, beli tiket, pesawat, kereta api, travel lagi dan lain-lainnya. Kemudian efisiensi penyediaan konten, seperti halnya dengan di UT, ada kan fiturnya itu buku elektronik, kurang baca virtual. Kemudian menekankan biaya pelatihan, penurunan biaya pembuatan bahan ajar dan pengontrolan lebih mudah dan memudahkan standarisasi. Terkait dengan kemudahan akses real time, jadi kapanpun, jam berapapun bisa diakses, misalnya ruang baca virtual itu. Kemudian kebebasan untuk gagal, peningkatan retensi dan personal learning. Terkait dengan fungsi pedagogis pembelajaran online, peningkatan kadar interaksi pembelajaran, fleksibilitas pembelajaran, perluasan area penyimpanan konten, dan interaktivitas. Ini yang sangat sering dibutuhkan ya Ibu, interaksi baik guru, siswa, orang tua maupun media pembelajarannya itu. Baik, inisiasi sesi 1 sudah saya sampaikan. Sebelum kita lanjut ke sesi 2, mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin terkait dengan diskusi atau apa. Kemarin saya sudah membaca beberapa diskusi ini. Ada diskusi itu sebetulnya saya untuk mata kuliah praktik itu untuk ajang sharing, berbagi pengetahuan, pengalaman.
Jadi saya sempat membaca ada beberapa pertanyaan, beberapa juga saya telah jawab. Temannya juga ada yang sudah menjawab. Salah satunya ini. Oh, masih ada pertanyaannya yang belum saya jawab nih. Oh iya, ada beberapa ada pertanyaan yang belum saya jawab. Diskusi dua. Saya coba ke sesi 2. Untuk sesi 2 ini saya juga sudah mencantumkan yang akan kita lakukan di sesi 3, yaitu ini. Fasilitas ini disediakan sebagai ruang interaktif bagi seluruh peserta untuk berdiskusi, bertanya, dan berkonsultasi seputar materi pembelajaran yang sedang berlangsung. Di sesi 2 ini Anda diharapkan bersiap untuk mengerjakan tugas 1, yaitu di sesi 3 yang saat sekarang ini, yaitu melakukan observasi pada lembaga atau institusi pendidikan. Setelah berbincang-bincang tadi dengan Bapak Ibu, sepertinya Bapak Ibu ini dari instansi pendidikan dalam artian bukan mahasiswa murni lagi ya, tapi udah memiliki job khusus di instansi pendidikan gitu. Jadi nggak kesulitan lagi yang cari tempat observasinya. Yang pertama itu, Ibu diharapkan nanti menyebutkan nama dan jenis lembaga, institusi pendidikan yang Ibu pilih untuk observasi. Misalnya tadi itu Ibu siapa ya? Dia ngajarnya di taman kanak-kanak. Ada juga tadi Ibu dari RA. Jadi jelas, sebutkan nama TK Dharma Wanita, jenis lembaga atau institusinya itu di bawah naungan Dinas Pendidikan kota ini dan itu kabupaten ini. Jelaskan alasan pemilihan lembaga tersebut serta aspek pembelajaran apa yang menarik untuk dianalisis. Jadi bisa jadi saya memilih lembaga ini untuk observasi awal itu karena berdasarkan kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut telah menyesuaikan dengan kurikulum terbaru. Kemudian sarana prasarana di sana mendukung. SDM yang di sana juga memiliki kemampuan yang mumpuni, melek teknologi misalnya. Kemudian ungkapkan rencana metode pengumpulan data. Apakah Ibu hanya melakukan observasi, wawancara, analisis dokumen, dan lain-lainnya? Bisa semuanya, bisa salah satunya. Diharapkan juga nanti Bapak Ibu menanggapi minimal satu postingan teman dengan memberikan saran atau pertanyaan terkait dengan rencana observasi mereka. Namun untuk sesi kedua ini rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada diharapkan mampu menganalisis pendekatan ADIES gitu ya, dalam mendesain online learning. Sebetulnya itu model pengembangan ada banyak, yang paling terkenal, yang paling viral itu AD, analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Kemudian mampu memahami strategi dalam pengembangan online learning. Strategi apa yang tepat digunakan misalnya pada jenjang pendidikan anak sekolah dasar atau PAUD. Itu akan masuk di kawasan A, analisis kebutuhan gitu. Ketiga, memahami model-model dalam pengembangan online learning serta memiliki kemampuan operasional untuk mengimplementasikan model-model tersebut. Keempat, mampu menerapkan model blended learning dalam salah satu materi atau bidang tertentu secara sistematis sesuai dengan kaidah dalam blended learning system. Kita cek langsung inisiasinya. Oke, prosedur dan model-model pengembangan online masih dari Pak Ence Surahman. Yang pertama itu menganalisis pendekatan EDI dalam mendesain online learning, memahami strategi dalam pengembangan online learning. Oke, ini konsep EDI, model EDI, di mana konsep ini terdiri dari analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Terkait dengan EDI ini sempat ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa. Kita coba cek. Sepertinya masih ada ya EDI.
Jadi ini mungkin dari Ibu Nur Laili ya. Bagaimana setiap tahapan dalam model ID, analisis, desain, development, dan implementasi, serta evaluasi berkontribusi secara spesifik dalam konteks pengembangan materi dan aktivitas online learning. Jadi terkait dengan model pengembangan ID itu, model ini sudah terencana, fungsional, menarik, dan yang terpenting itu efektif. Karena setiap tahap ini Bu, tahap dari analisis ke desain, desain ke development, development ke evaluasi, implementasi, dan implementasi ke evaluasi, itu setiap tahapnya ada evaluasi. Evaluasi kan kita tahu, evaluasi formatif dan sumatif. Jadi dari proses analisisnya, baik itu analisis kebutuhan, analisis kurikulum, analisis karakteristik, itu ada evaluasinya Bu. Apakah ini sesuai? Misalnya saya kasih contoh ya, misalnya Ibu ingin mengobservasi pendidikan SMA misalnya. Anak SMA itu hobinya apa ya? Umurnya tuh sekian, misalnya umurnya 16 sampai 18 tahun. Kira-kira anak 16 sampai 18 tahun itu senangnya apa? Oh, senangnya Korea. Nah, senangnya nonton-nonton drakor gitu. Oh, jadi buat medianya itu mungkin terkait dengan Korea gitu. Kemudian anak seperti itu demennya apa gitu. Umurnya yang tepat, medianya yang tepat itu seperti apa? Terkait dengan media itu mungkin kita melibatkan teori dari Edgar Dale, kerucut pengalaman, di mana semakin banyak indera yang terlibat dalam suatu media, itu semakin besar peluangnya untuk memahami, mengerti apa yang disampaikan. Oke. Baik, tahap analisis yang pertama itu analisis kebutuhan. Tadi saya sudah sampaikan. Analisis kebutuhan terdiri dari 3, masalah pada capaian belajar pembelajar. Tujuan pembelajarannya Ibu, kemudian masalah pada aspek kurikulum. Kurikulumnya sesuai tidak dengan bahan pembelajaran berbasis online yang akan Ibu kembangkan. Kemudian masalah pada aspek kurikulumnya sesuai, apakah kurikulumnya berbeda dengan kurikulum biasanya. Kemudian masalah dalam pengelolaan kurikulum, bagaimana itu dikondisikan, disesuaikan. Kemudian setelah ketiga-tiganya ini dilakukan, akan ada evaluasi. Jika memang sudah sesuai, kita lanjut ke tahap desain atau perancangan. Tahap desainnya ini menentukan tujuan dan fungsi. Misalnya kita merancang web learning, apakah itu menggunakan Google Site atau Google psikologi gitu. Kemudian menentukan konten web learning, konten apa, gambar apa, video apa, animasi apa yang perlu dibuat, kemudian diinput dalam konten tersebut. Berikut, menentukan target pengguna. Oke, target penggunanya ini apa Ibu? Instansi sasarannya apa, usianya berapa, yang tadi ya, karakteristik, analisis karakteristik gitu. Berikut, menentukan struktur web learning, susunannya, template-nya seperti apa. Ini biasanya para pengembang media pembelajaran itu sebelum membuat strukturnya itu ada istilahnya flowchart dan storyboard. Ya, storyboard. Ya, ini merancang antarmuka, storyboard. Sementara struktur itu flowchart. Berikut pengembangan, baik itu pengembangan software analis, programmer, desain grafik, animator, tester, dan validator. Validator ini untuk menguji kevalidan suatu media diperlukan validator media. Biasanya validator media itu orang yang merupakan pakar di bidang teknologi pendidikan atau teknologi pembelajaran. Sementara untuk validator instrumen juga masih dari orang teknologi pendidikan, namun validator materi atau konten biasanya dari mata pelajarannya. Jadi untuk pengujian tahap kevalidan itu ada pada tahap pengembangan. Apakah media yang dikembangkan ini valid atau tidak? Jika tidak valid, maka dilakukan revisi. Setelah revisi, diuji validitas lagi.
hingga medianya tersebut betul-betul valid. Kemudian tahap implementasi atau pelaksanaan bisa jadi sasarannya itu administrator jika memang media yang dikembangkan itu sasarannya misalnya staf administrasi, misalnya absensi dan lain-lainnya. Untuk pengajar berarti untuk guru, kemudian siswa dan orang tua. Pengajar ini dan siswa akan menggunakan media yang telah ibu kembangkan. Nanti akan diberikan berupa kuesioner atau angket untuk mengukur kepraktisan. Jadi jika kevalidan diukur oleh validator, berbeda halnya dengan kepraktisan. Kepraktisan itu dinilai oleh guru, bapak ibu guru atau siswa yang menggunakan media yang telah ibu kembangkan. Kemudian tahap evaluasi. Tahap evaluasi ada beberapa ini, yaitu keberfungsian, fungsinya, kehandalan, kebergunaan atau kemanfaatan, efisiensi, pemeliharaan, dan kepraktisan. Oh iya, ini. Berikutnya strategi pembelajaran online learning. Yang pertama itu mengembangkan sendiri, di mana identifikasi kebutuhan, pengembangan model, dan pembuatan sampel bahan ajar, peningkatan, dan monef. Kemudian menggunakan sistem yang sudah ada. Sistem yang sudah ada itu bisa jadi menggunakan Schoology atau Gnomio. Ibu tinggal memasukkan konten-konten yang diperlukan. Ini lebih profesional dan dipercaya. Kemudian menggunakan sistem open source, apakah seperti Moodle, F1, Edmodo, dan Schoology. Jadi langsung gitu ya, nggak terlalu merancang satu persatu gitu, mendesainnya dari awal. Kemudian terkait dengan model online learning menurut Kartis, yang pertama itu 0% tradisional. Jadi tradisional itu misalnya ceramah tatap muka di kelas. Itu betul-betul bukan pembelajaran online ya, karena betul-betul 0% gitu. Tradisional banget gitu. Kemudian fasilitasi web, apakah itu blogspot dan lain-lainnya. Kemudian 30-79% blended learning, artinya penggabungannya. Kemudian 80% plus online, seperti halnya dengan e-learning UT yang kita gunakan. Adapun komponen keberhasilan blended learning itu ditinjau juga atau melibatkan beberapa hal yang sangat penting, seperti halnya kebijakan berlangsungnya blended learning itu seperti apa. Ada tidak surat keputusan atau instruksi langsung dari pemilik yayasan, ketua rektor, kepala sekolah, dan lain-lainnya, seperti itu. Seperti halnya dulu kan sewaktu Covid itu ada kebijakan di mana semua pembelajaran dilaksanakan secara daring. Kemudian kurikulumnya ini sesuai tidak yang telah dirancang untuk pembelajaran daringnya. Kurikulum UT ya nggak diragukan lagi kan, karena memang dirancang untuk PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kemudian infrastruktur, ini infrastrukturnya ini sangat mendukung, ini sumber dayanya, sarana prasarana. Kemudian sumber daya manusianya gaptek enggak, dia melek teknologi tidak, bisa tidak menggunakannya. Jangan sampai sarana prasarananya lengkap tapi SDM-nya minim gitu. Kemudian aturannya seperti apa? Kembali tadi ya ke aturan itu, apa tidak menyalahi aturan keputusan pemerintah misalnya. Ini aturan bisa disebut landasan yuridis ya. Kemudian jadwalnya dan kemandirian dalam belajar. Baik Ibu, sebelum kita melanjutkan ke sesi 3-nya, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Saya stop sharing dulu. Ada yang ditanyakan?
ada chat ini? Oh, enggak ya. Bu Sri Wahyuni. Bu Sri Wahyuni, apa kabar Ibu? Sehat? Bisa dengar suara saya? Sehat, Pak. Oke, alhamdulillah. Ibu boleh tahu domisilinya di mana ini, Ibu? Apa, Pak? Nggak jelas Oke, suaranya. Ibu berdomisili di mana? Sukamara, Pak, Kabupaten Sukamara. Di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pantai Runci, Kabupaten Sukamara. itu provinsi apa, Ibu? Sukamara, Pak. Kalimantan Oh, Tengah, Pak. Kalimantan Tengah. Tadi ada juga ya. Oh, Kalimantan Selatan tadi. Bu Nur Hasanah ya, Kalimantan Selatan. Kemudian Bu Right. Bu Silvia kayaknya. Bu Silvia Kalimantan Utara. Oke, baik. Sampai sini ada yang tanyakan Ibu? Nur Hasanah atau Bu Sri Wahyuni mungkin ada yang tanyakan? Nggak ada, Pak. Ada yang tanyakan Ibu Nur Hasanah? Nggak ada ya? Kayaknya muka-mukanya nih kelelahan ya gitu. Mungkin capek ngajar di sekolah tadi. Ngantuk, Oh, ngantuk pokoknya. ya. Oke, saya juga minta maaf Ibu, mungkin saya kurang maksimal karena baru juga sih, masih drop sih. Habis sakit juga. Bu Sri Wahyuni, sebelum saya lanjutkan ya, untuk ke sesi 3, sedikit pertanyaan nih Bu Sri Wahyuni ini. Boleh tahu Ibu, kegiatannya sehari-hari apa Ibu? Mengajar, Pak, guru TK, Oh, Pak, guru di TK Raudah. juga. Sama seperti ibu-ibu yang lain tadi, Ibu siapa ya? Bu Ratri kalau nggak salah, Surati, atau Bu Ika tadi, guru juga dari PAUD. Kalau Bu Nur Hasanah, kegiatannya apa Ibu? Saya mau dengar nih suaranya dari Kalimantan Selatan ya, Selatan. Apa kabar Kalimantan Selatan? Oke, Baik. baik. Ibu boleh tahu Ibu kegiatannya sehari-hari gimana? Ngajar di KB. Kelompok bermain. Ya, Oke. Udah lama Ibu mengajarnya? 5 tahun. Oh, Sudah 5 lumayan tahun. ya, 2020-an gitu. Jadi Ibu sebelum kuliah di UT pernah kuliah di jurusan lain? Enggak ya, Enggak. karena beberapa teman saya lihat itu dia memilih setelah lulus S1 dia mau mengajar di TK atau PAUD, dia lebih memilih kuliah ulang di UT dibanding lanjut S2 gitu. Seperti itu saya lihat rekan-rekan saya. Bu Ika, mungkin ada yang tanyakan Ibu Ika? Untuk daftar hadir yang di sesi 3, Oh, Pak. daftar hadir. Atau saya absen sekarang? Oke. Oh, Oke, saya coba ya. kenapa? Kenapa Ibu? Yang di learning-nya nggak usah. Oh iya, memang kalau untuk web ini yang absen itu tutornya. Saya coba ya, kita lihat sama-sama. Saya coba buka sesi 3. Kayaknya ini yang penting ya Bu, absen gitu. Raymond Martin ada? Raymond Martin nggak ada ya. Kemudian Yunita, Ibu Yunita ada? Desi nggak ada. Yosua Hari Kurniawan juga nggak ada ya. Nanti setelah ini di penghujung pertemuan kita hari ini kita absen lagi ya. Toyibatul Hasanah nggak ada. Aldiansyah kayaknya ini Aldi yang lagi di kapal tadi di Singapura menuju ke Bangladesh. Oke. Kemudian Sukma Putri Ardani ada? Ibu Sukma, mana suaramu? Berikut Ratri Kusuma Wardani Puspaning Tias. Bu Ratri ada? Kayaknya Ratri tadi ada ya? Hadir, Oke, Pak. Bu Ratri hadir. Siti Hafifah Khan
Nggak ada. Sylvia Novarianti? Ada? Hadir, Oke. Pak. Ibu Sri Wahyuni? Hadir Pak. Ibu Sri Wahyuni ada nggak? Oh, ada. Nur Hasana, Kalimantan Selatan ya? Ada? Ada. Nur Laili Imaroh? Ada. Suratiningsih? Ada Pak. Suratiningsih mana? Ada Pak. Ibu Ada. Surati ada ya? Iya. Ramana Nata ada? Nggak ada ya. Kemudian Nur Hadijah. Nur Hadijah nggak ada. Fatimatus Sohrah kayaknya nggak ada. Evidio Elvanita kayaknya juga nggak ada. Ika Pujiastuti ini ada nih. Ada Ya, Pak, Ika Pujiastuti ada. Ya, hadir Bu ya. Kemudian Nia Raudutun Nahdia. Kayaknya nggak pernah kelihatan ini. Berikut Adrian Orivia Asprilla. Nggak ada. Berikut Elia ini apa ya? Karel Andri Christian Yudhistira. Nggak ada. Mega Yuliantini. Nggak ada. Asep Husni Mubarak. Nggak ada. Nia Putri Hidayani ada? Ibu Nia? Nggak ada ya? Baik, kalau gitu saya save. Nanti di penghujung pertemuannya saya absen lagi. Sudah ada ya. Tadi ada yang chat juga nih di Ibu Laila. Jadi untuk absensi di web itu Ibu memang tutornya yang mengabsen seperti itu. Baik, langsung saja kita lanjut Sip, Pak. ya. Jadi kita kembali ke pembelajarannya. Di sesi 3 ini yaitu aspek pedagogis dan teknik penulisan naskah konten pembelajaran online. Kita coba buka ini sesi 3-nya. Kompetensi yang akan dicapai memahami kriteria dan strategi dalam pengembangan materi pembelajaran. Kemudian memahami dan memiliki keterampilan dalam pembuatan naskah konten pembelajaran online. Jadi skenario pembelajarannya itu sangat sederhana. Cukup mempelajari pendahuluan modul, kerjakan latihan, mencari sumber belajar tambahan dari internet, bukan cuma dari di LMS saja ya Bu. Kemudian boleh menentukan materi apa yang kira-kira akan dibuat pada pembelajaran online-nya. Di sini Ibu perlu mengamati secara saksama, mempelajari kira-kira materi yang tepat untuk anak didik yang akan Ibu survei itu apa. Adapun aspek pedagogis dan teknik pengembangan kontennya itu dari pedagogisnya kriteria pemilihan konten yang saya tadi berikan contoh itu ya. Misalnya anak SMA atau mahasiswa yang Gen Z itu mungkin lebih senangnya Korea gitu atau animasi Naruto. Jadi mungkin pembuatan kontennya itu terkait hal-hal seperti itu. Kemudian aspek teknis, kualitas unsur visual, tampilan gambarnya itu seperti apa. Kemudian kemudahan navigasi. Berikut kualitas gambar bergerak animasinya ya. Tampilannya menarik tidak? Warnanya sesuai tidak? Warna teks, jenis teks, pemilihan font, pemilihan warna font. Itu semua harus dicermati ya, Ibu. Kemudian aksesnya di sini kontennya ini sepertinya masuk di kategori validitas nanti. Kemudian strategi penyampaian bahan. Penyampaian itu baik simultan, suksesif, penyampaian fakta, konsep, materi prinsip, prosedur, dan afektif. Jadi untuk format naskah kontennya, naskah konten teks berupa teks, apakah itu cerita tapi dalam bentuk tulisannya Ibu.
ataukah puisi dan lain-lainnya, itu contohnya aja. Kemudian konten audionya ini seperti apa? Dialog, diskusi, atau tutorial, magazine, atau drama. Kemudian format naskah video. Format naskahnya terstruktur, alurnya jelas, syuting skripnya bagaimana, kemudian petunjuk pengambilan gambarnya. Berikutnya untuk tugas 1, kita lihat ini ya, tugas 1 ini yang perlu ibu cermati di mata kuliah produksi bahan pembelajaran berbasis online. Itu tugas 1 yang di sesi 3 ini, karena tugasnya ada 3 ibu, sesi 3, 5, dan 7. Jadi ibu diharapkan terlibat dalam langkah awal yang penting dalam pengembangan. Jadi nggak langsung mengembangkan gitu aja ya ibu, tapi melalui tahap analisis kebutuhan. Itu tadi analisisnya apa aja: analisis kebutuhan, kurikulum, karakteristik, tujuan pembelajaran, seperti itu ya ibu. Jadi Anda diminta dengan cermat menganalisis kebutuhan pembelajaran dengan melakukan observasi mendalam pada lembaga institusi pendidikan. Wah, kayak ini nggak sulit ya, karena ibu semua ini secara aktif ya, udah statusnya jadi guru gitu. Jadi udah gak kebingungan lagi observasinya di mana. Berbeda dengan rekan-rekan yang lain. Mungkin ada yang sebagai tadi tuh, ada yang sebagai pelaut, nanti observasinya di mana tuh ya, lembaganya di mana, sementara saat ini aja dia berada di tengah laut gitu. Kemudian mungkin ada di instansi pemerintahan. Wah, ini observasinya di mana nih? Tapi kalau pemerintahan biasanya tuh dia akan memilih dinas pendidikan. Jadi adapun fungsi tugas ini bertujuan untuk memahami konteks, tantangan, dan kebutuhan unik yang akan menjadi dasar dalam pengembangan bahan ajar. Langkah-langkah tugasnya itu identifikasi lembaga atau institusi pendidikannya. Ibu pilih misalnya ibu siapa tadi nih ya, saya sebut namanya Ibu Sri Wahyuni. Ibu Sri Wahyuni tadi ngajarnya di mana ibu? Di TK Rauda. Oke, TK Rauda. Jadi tinggal pilih lembaganya, institusi pendidikannya TK Rauda. Kemudian observasi pengumpulan datanya, ibu langsung ke sekolah tempatnya mengajar. Tapi kayaknya memang tiap hari ya ibu ke sana. Pengamatan mendalam bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Oh, ibu udah tahu nih metode yang digunakan, juga sudah tahu. Jadi ibu tinggal mau melihat nih, mengobservasi rekan kerjanya gimana. Kemudian interaksi antara guru dan siswanya seperti apa. Oh, ibu sudah tahu banget nih. Kayaknya nggak kesulitan lah. Kemudian penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Oke, teknologi seperti apa yang digunakan? Apakah melibatkan ponsel misalnya, melibatkan proyektor atau aplikasi khusus gitu. Berikutnya, wawancarai pendidik. Wah, ibu nih mau wawancarai rekan kerjanya nih untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut. Kayaknya wawancaranya tiap hari ya ibu. Bukan cuma pembelajaran aja wawancaranya ya, kayaknya ibu nih, karena rekan kerja ya, termasuk mungkin resep-resep dapurnya ibu ya. Kondisi perkembangan anaknya juga nih, bahkan suaminya mungkin dibahas nih sama rekan kerja. Berikut identifikasi kebutuhan pembelajaran. Oh, ini terkait dengan tujuan pembelajarannya ibu. Tujuan pembelajaran untuk minggu sekian bulan ini seperti ini. Identifikasi masalah atau kekurangan dalam pembelajaran yang mungkin dapat diatasi dengan pembelajaran oleh. Oh, misalnya si Amir, siswa kelas ini, anaknya Pak Bedu, udah 3 pekan gak hadir. Kira-kira kenapa tuh ya? Wah, itu contohnya. Apakah sakit? Apakah memang orang tuanya berhalangan sehingga gak mengantarnya ke sekolah, sehingga diperlukan pembelajaran online? Itu contohnya ya Bu. Berikut, tinjau kebutuhan peserta didik, tujuan pembelajaran, dan kemampuan teknologi yang tersedia. Oh ya, ini kalau tinjau kayaknya ibunya sudah tahu ini. Jika memang di sekolahnya melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak yang menunjang pembelajarannya. Kemudian analisis konteks dan
karakteristik peserta didik, pahami latar belakang, kebutuhan khusus, gaya belajar. Ibu, izin nanya Ibu Sri Wahyuni, di sekolah Ibu mengajar, ada tidak siswanya yang berkebutuhan khusus? Nggak Oh, ada, nggak Pak. ada. Kemudian, kira-kira saat sekarang ini, Ibu udah tahu tidak gaya belajar peserta didiknya seperti apa? Tahu kan Ibu gaya belajar? Apa, Pak? Nggak jelas. Ibu udah tahu belum gaya belajar peserta didiknya seperti apa? Oh, gaya belajar gitu. Iya, udah tahu Ibu? Cara belajar. Bukan. Peserta didiknya. Tahu, Peserta didik gaya belajar kan ada 3. Umumnya itu ada 3. Yang pertama itu visual, audio, dan kinestetik. Audio kan berupa suara, apakah itu radio atau lagu. Kemudian kan visual berupa gambar. Kemudian kinestetik ini bisa langsung bersentuhan gitu, praktikum. Pasti Ibu adalah kan, misalnya si A senangnya dia tuh kayaknya lebih seneng ceramah, senengnya dengar lagu, gaya belajarnya beda-beda. Kalau satunya ini kayaknya dia gemarnya praktik, dia gemarnya lapangan. Kalau bermain dia yang mantap, olahraga dia yang mantap. Seperti itu ya Bu. Berikut pertimbangkan karakteristik peserta didik seperti usia, tingkat pendidikan, dan presensi belajar. Oke, ini kayaknya sudah jelas juga. Karakteristiknya usianya jelas ya, kalau PAUD itu anaknya senangnya apa. Penyusunan laporan analisis, susun laporan yang mencakup hasil observasi dan analisis kebutuhan. Gambarkan secara rinci temuan Anda, tantangan identifikasi, serta saran dan peluang yang untuk mengembangkan bahan ajar. Ini template-nya Ibu. Ini template-nya, Ibu nanti tinggal menyusun seperti ini. Nama institusinya TK bla bla bla, jenis pendidikannya pendidikan anak usia dini misalnya, alamannya Jalan Ki Hajar Dewantara, jumlah pendidiknya misalnya 5, peserta didiknya 50, dan lain-lainnya. Kemudian metode pengumpulan datanya, Ibu bisa cantumkan wawancara mendalam bersama Ibu ini supaya lebih jelas ya Ibu. Kemudian bisa sekalian observasi langsungnya, misalnya mengobservasi langsung, mengamati dan memperoleh hasil seperti ini. Sarana prasarananya seperti apa, kemudian kemampuan gurunya seperti apa, medianya seperti apa. Kemudian analisis dokumen. Dokumen yang digunakan misalnya absensi atau RPP, kalau dulu ya RPP gitu. Kemudian sebutkan sumber data guru. Sumber data misalnya gurunya atas nama ini, pendidikannya ini, latar belakang kan latar belakangnya itu misalnya seni rupa, ngajar PAUD, pendidikan bahasa Indonesia ngajarnya TK, kadang kan seperti itu. Kemudian waktu dan pelaksanaan observasi ya tergantung Ibu. Berikut kondisi pembelajaran. Jelaskan model pembelajaran yang digunakan. Tetap muka, daring, blended learning, dan sebagainya. Ibu tinggal sebutkan apa, cantumkan di situ, jelaskan bagaimana prosesnya. Rekan gurunya mengajar. Kurikulum yang diterapkan, Ibu pasti tahu lah kalau kayak gini. Ketersediaan sarana prasarana pembelajaran seperti ruang kelas, lab, perpustakaan, dan teknologi pendukung. Sebutkan semua Ibu. Situasi pembelajaran berlangsung, metode yang digunakan, keterlibatan siswa. Jadi nanti beberapa poin di sini mungkin membutuhkan lampiran. Apakah itu lampiran dokumentasi berupa foto, ini ya lampirannya, daftar wawancara, catatan observasinya, dokumentasi foto, mungkin fotonya dengan siswanya, foto dengan gurunya, proses belajarnya dipoto juga, dilampirkan semua. Kira-kira sampai sini ada yang tanyakan, Ibu? Fotonya itu Pak ada beberapa yang kita masukkan di situ. Tergantung Ibu.
Foto bisa jadi foto gerbang sekolahnya sebagai bukti lembaga pendidikannya. Kemudian metode pengumpulan data bisa jadi data-datanya, kemudian foto di saat wawancara dengan gurunya. Kemudian foto misalnya tenaga pendidikannya, gurunya, siswanya seperti apa. Berikut absensi. Lewat absensi kan bisa ketahuan siswanya berapa. Seperti itu. Berikut karakteristik sudah Ibu ketahui juga. Cukup seperti itu aja Bu kalau untuk foto dokumentasinya. Iya, makasih. Ada yang lain yang tanyakan? Kayaknya saya dapat anu nih. Yang baru nih. Desi, Ibu Desi, apa kabar Ibu? Assalamualaikum, selamat sore. Ibu Desi bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Oke. Bu Desi baru bangun tidur atau gimana? Enggak, Pak. Oke, Bu Desi maaf, boleh tahu Ibu Desi? Ibu Desi domisili di mana? Di Bandung. Oh, di Bandung, Jawa Barat. Boleh tahu Ibu Desi kesehariannya apa gitu? Rutinitasnya? Gimana? Tuh, Ibu Desi hilang ya? Oh, hilang. Nggak apa-apa, Ibu Desinya kabur ya. Baik, ibu-ibu yang lain terkait dengan tugasnya tadi ada yang tanyakan? Saya screen ulang. Pak, Ya, izin saya bertanya, Pak. ya Bu, silakan. Itu yang tugasnya itu, Pak, kan pakai dokumentasi, maksudnya kita kalau kayak kegiatan semua dipoto kan itu? Seperlunya aja Bu, yang penting-penting gitu. Oh, kira-kira berapa foto gitu yang diambil di situ, di-uploadnya? 4 cukup, udah banyak kok. Yang paling penting kan lembaga Oh, pendidikannya. Kemudian mungkin pas siswa belajar dengan gurunya kan ada. Kemudian Iya. satu wawancara mungkin ada data-data wawancaranya. Kemudian foto dengan guru yang bersangkutan satu wawancara atau dengan siswa mungkin terkait dengan analis karakteristik siswanya bisa seperti itu. Iya. Udah 3, kemudian keempat mungkin dokumentasi labnya jika ada, apakah media yang digunakan bisa dipoto juga, itu aja Bu. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Ada yang lain ini tanyakan? Ini tugas berapa Pak? Sesi 3 Iya, kan? Ibu, mata kuliah ini kan mata kuliah produksi bahan pembelajaran berbasis online. Ini kan mata kuliah praktik. Oke. Mata kuliah praktik. Jadi sesi 1, 2 itu nggak ada tugas-tugas seperti mata kuliah yang lainnya. Jadi sesi diskusinya itu cuma sekedar diskusi berbagi pengetahuan, pengalaman. Tugasnya itu di sesi 1, bukan sesi 1. Tugas satunya di sesi 3. Kemudian tugas keduanya di sesi 5 dan tugas ketiganya di sesi 7. Jadi Ya, makasih 3 Pak. kali tuweb aja Ibu. Jadi saat tuweb itu juga di absen. Yang absen itu tutornya. Seperti itu. Jadi nggak mesti kerja. Kadangnya Pak bukan nggak mau hadir, kadang gangguan signal di sini Oh, susah. iya, kalau ibu chat aja Ibu kan, informasikan. Iya. Kalau di UT kan itu fleksibel gitu kan. Seperti pembelajaran kita saat ini fleksibel aja kok. Ada yang lain? Tanyakan. Pak, mau tanya, Pak. Iya, Ibu, silakan. Halo, Iya, Pak. Bu. Kalau kan ini membahas tentang pembelajaran berbasis online Iya. ya. Kalau memperlihatkan anak-anak sebuah video YouTube biar dibuat pembelajaran di rumah dan bisa dipelajari di
di sekolah dan di rumah itu termasuk pembelajaran online apa tidak? Termasuk tidaknya ya termasuk Ibu. Iya. Hanya saja untuk pemeringkatannya presentasinya tadi itu cuma sekian persen di bawah 80 gitu. Karena tidak secara mandiri, tidak interaktif gitu. Itu termasuk online. Berarti yang dibutuhkan itu yang interaktif gitu ya, kayak web kayak seperti ini ya. Akan lebih baik jika seperti web ini. Tapi tergantung lagi Bu, tergantung lagi dari analisis kebutuhannya. Iya kan? Itu yang paling dibutuhkan kira-kira yang bagaimana? Maksud saya di sini kan? Soal Hmm, ya, soalnya kalau di anak-anak TK itu kan saya mengajar di TK. Iya. Kalau lewat seperti web seperti ini kan anak-anak kayaknya iya, kesulitan. iya Tapi betul kalau Ibu. bertukar video itu kan lebih efektif Iya, kalau ke anak-anak betul gitu sekali loh, Bu, Pak. karena memang karakteristik peserta didiknya seperti usia dan tingkat pendidikannya memang seperti itu. Mereka itu diberikan ponsel misalnya, begitu buka aplikasinya, pikirannya itu scrolling YouTube, paling gitu kan, karena memang pikirnya di situ. Itulah pentingnya analisis kebutuhan. Jadi nggak apa-apa seperti itu. Nggak mesti harus wow gitu, karena kembali ke karakteristik sasarannya. Iya iya Pak, baik Pak. Jangan menggunakan LMS. Maaf ya, enggak juga. Gurunya aja kadang ada yang masih lambat lah di LMS tertentu, ya kan, apalagi siswanya. Apalagi ini anak TK gitu. Lebih senangnya gamifikasi, ya kan? Jadi pembelajaran yang berbasis game anak TK biasanya seperti itu. Baik Ibu, ada yang lain ingin tanyakan? Berarti lebih kalau pembelajaran online ini ketika kita tidak bisa bertatap muka dengan anak-anaknya langsung gitu ya, Pak? Iya Ibu. Contohnya untuk anak-anak yang sering tidak masuk sekolah gitu ya. Yang seperti saya tadi sampaikan itu, identifikasi masalahnya seperti apa. Kok bisa nih siswa ini udah beberapa hari nggak masuk di sekolah gitu. Apakah masalahnya di orang tuanya atau masalahnya di siswanya? Jika memang masalah misalnya dia membantu, contoh ya, misalnya dia membantu orang tuanya bekerja, ya nggak ada salahnya kita kirimkan media pembelajaran daring, apakah itu tadi video, gambar-gambar, ataukah dalam bentuk audiovisual, seperti itu, tergantung kebutuhannya Ibu. Oh iya Pak, baik Pak, paham Pak. Karena namanya pembelajaran itu untuk mengukur keefektifannya kan dari hasil dan dibutuhkan tidaknya tuh. Tepat sasaran tidak. Mana ya, saya perlihatkan tadi itu. Yang ini tadi nih, yang sempat ditanyakan juga tadi. Ini fasilitas web tadi yang misalnya YouTube itu. Kategori online-nya cuma 1-29%. Tapi online. Maksudnya di web fasilitas itu ya Pak? Menggunakan fasilitas YouTube kan? Iya, seperti Oh itu. iya web. Ada yang lain ingin tanyakan mungkin? Oke, saya coba sapa dulu, kayaknya ada pendatang baru ini, Pak Yosua. Selamat sore Pak, bisa dengar suara saya? Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Oh ya, Maaf nggak apa-apa. terlambat. Gimana kabarnya Pak, sehat? Sehat-sehat Pak. Terima kasih. Maaf Pak Yosua, boleh tahu tidak Pak Yosua sekarang ini berdomisili di mana? Saya di Nusa Dua Bali. Berarti waktu Indonesia Tengah ya? Oke. Oke. Oke, Oh, Wita, waktu Indonesia Wita, Tengah. Wita. Sama, saya di Makassar Pak sekarang. Iya, oh gitu. saya di Makassar. Tadi yang chat itu siapa ya? Maaf, jadi- Pak Yohanes ya? Bukan ya?
Oh, Yosua. Oh iya, Pak Yosua tadi. Oh iya, Pak Yosua. Saya tadi yang chat Bapak. Oke, selamat bergabung Pak Yosua. Ini panggilnya Pak Yosua Harito Kurniawan. Tapi biasanya kalau di akademisi itu dipanggilnya nama belakang. Pak Kurniawan. Oh, Kalau saya Yosua. panggilannya Yosua, Pak. Nanti itu kalau Pak Yosua Hari Kurniawan terjun di akademisi pool itu mau nulis artikel, buku dan lain-lain, untuk kutipannya kan menggunakan nama belakang. Contoh, Sorsimi Arikunto, yang terkenal kan gitu. Arikunto, nama suaminya. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin menyapa pendatang baru lagi kayaknya. Ini baru lihat Ibu Nila. Oh, Ibu Nila, bisa dengar suara saya? Ibu Nila Hanita, ada pertanyaan tadi nih. Oh, Ibu Nila ini mata kuliah Ibu, produksi bahan pembelajaran berbasis online. Gimana Ibu? Saya buka absensi ya. Absen. Untuk link absennya Tadi apa sudah saya absen, aktif Pak. nggak, Pak? Nggak apa-apa, saya absen lagi gitu. Iya. Oke, terima kasih, Pak. Yosua hadir ya. Kemudian tadi Nila mana ya? Nila nggak ada ya, Ibu Nila. Iya, Pak. Ibu Nila bisa dengar suara saya? Ibu, ini mata kuliah produksi bahan pembelajaran berbasis online. Ibu ada program tidak? Ya. Kemarin itu kayak sudah. Ya, kemarin sudah web kayaknya ya, Pak. Oh, ini pertemuan pertama Ibu di kelas ini. Oh. Makanya saya takutnya salah masuk Mungkin ya. Ibu salah masuk kelas. Karena jujur ya, saya pribadi mengampu 3 kelas untuk mata kuliah ini. Ya Bu sama Bu Kristina Bu itu, Kristina. Pak. Iya, gini Ibu, kebetulan itu link to web yang disediakan untuk universitas terbuka memang terbatas. Jadi terkadang satu link itu digunakan oleh beberapa tuton. Ya. Ya itu. Berarti saya ini Iya, salah masuk. sepertinya Bu, salah Pak. masuk, tapi nggak apa-apa kok Bu. Ya, nggak Mohon apa-apa. maaf ya. Gak Iya. apa-apa, ikut menyimak barangkali Jadi ada ilmu yang mau. link ini. webnya itu terbatas sehingga tuton menggunakan bergantian. Sepertinya saya mengampu 3 mata kuliah ini, 3 mata kuliah, 1 mata kuliah tapi 3 kelas. Saya menggunakan 3 link. 1 link 1 kelas. Jadi saya jadwalnya itu pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Seperti itu. Kami ganti-gantian ya, Bu. Iya, takutnya ketinggalan tuh web, makanya saya masuk aja barangkali ada iya. tab lagi. Web itu Ibu pertemuan 3, 5 dan 7. Dan absensi Oh, iya. di saat web itu untuk mata kuliah praktikum. Seperti itu Ibu. Jadi saya dapatkan chat ini dari rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu, absennya gimana Pak? Gitu. Absennya di saat web. Seperti itu. Oh, iya, soalnya absensi Oh iya, tidak absennya ada. memang langsung dari tutornya Ibu. Ya, seperti itu. Iya. Oh iya, Desi juga tadi. Desi ada nggak ya? Tadi sempat lihat nama Desi. Ada Kak, maaf iya, tadi Desi. sinyalnya Saya lihat jelek. kehadiran absen dulu. Jangan sampai ketinggalan. Bisa sebutkan nama lengkapnya Oh, iya, siapa? Kak, maaf, Desi Kak. Syarah Fadila. Desi Syarif Fadila, Bapak. Saya Iya. hadirkan ya. Maaf Ibu Desi, boleh tahu Ibu Desi domisilinya di mana?
Bandung Saya tadi di ya, Jawa Bandung, Pak. Barat gitu. Oke, masih ada yang belum saya absen? Kayaknya sudah semua ya. Baik Bapak Ibu, terkait dengan tuton kita ini 1, 2, 3 itu semuanya ada di ruang baca virtualnya. Kemudian juga materinya juga ada di inisiasi. Adapun terkait dengan tugasnya, saya ulang lagi. Tugasnya ini cukup menyusun laporan analisis kebutuhan pembelajaran. Formatnya seperti ini. Laporan lembaga pendidikannya seperti apa. Bisa dilengkapi dengan mencantumkan serta memoto, dokumentasikan instansi rencana observasinya seperti itu. Baik Pak Pak Yosua dan Bu Desi, terkait dengan tugasnya ada yang ingin ditanyakan? Oh, bentuk laporannya Gimana, biasa Pak? Pak nih? Atau bagaimana? Ini Bentuk Pak laporannya template-nya, seperti apa nih? template tugas 1. Oh, Ada di untuk nama Iya, lembaganya terserah ya? Iya, Bisa betul sekali sekolah Pak. atau apa? Jadi saya kasih contoh ya Pak. Misalnya nama lembaganya Universitas Muhammadiyah Surabaya, contoh ya. Jenis lembaga pendidikan tinggi, perguruan tinggi. Kemudian alamat lembaga misalnya Jalan Pendidikan nomor ini, kecamatan ini, kabupaten, kota Surabaya, contoh ya. Jumlah pendidik, dosennya misalnya prodi teknologi pendidikan misalnya 6 dosen, peserta didiknya misalnya 80 atau 100, dicantumkan seperti itu. Kemudian data-data lainnya misalnya kurikulumnya misalnya mau dicantumkan nggak apa-apa, tapi kemudian metode pengumpulan data, metode yang digunakan apakah observasi langsung, dicantumkan observasi langsung. Observasi langsungnya yang diperoleh seperti ini. Misalnya kita foto, dokumentasikan pekarangannya, pintu gerbang ini instansi Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kemudian masuk lagi foto ruangan kelasnya. Oh, di ruangan kelasnya itu ada proyektor, ada smart TV, ada komputer, ada live-nya misalnya, itu bisa didokumentasikan juga. Kemudian wawancaranya ini yang sangat penting. Wawancara dengan guru atau dosennya jika memang di perguruan tinggi. Jadi wawancaranya itu terkait dengan pembelajaran online ya, seperti apa gitu. Misalnya di ibu bapak susun panduan wawancara, misalnya nama, jabatan, mata kuliah atau mata pelajaran, kemudian tanggal wawancara, pukul berapa. Kemudian pertanyaannya misalnya materi mana yang menurut bapak ibu paling sulit disampaikan, dipahami. Bagaimana kelengkapan dan relevansi bahan ajar yang bapak ibu gunakan selama ini. Apakah ibu merasa perlu adanya bahan belajar online untuk mata pelajaran tertentu, sebutkan mata pelajarannya gitu. Jika iya, seperti apa? Apakah bentuk video, modul atau simulasi. Kemudian untuk medianya misalnya platform online yang bapak ibu guru dosen biasa gunakan apa? Apakah misalnya video interaktif, LMS, Google Classroom, Edmodo dan lain-lainnya, seperti itu. Contoh-contoh pertanyaan wawancara ya Pak Bu. Saya rasa bapak ibu di sini sudah bisa lah menyusun panduan wawancara. Intinya untuk menganalisis kebutuhan, baik itu kebutuhan kurikulum, karakteristik peserta didik, kemudian apa lagi itu, kelengkapan sarana prasarana, seperti itu kira-kira. Kemudian sebutkan sumber data, gurunya ada berapa, dosennya ada berapa, siswanya ada berapa, jelas ya. Waktu dan lokasi juga sudah jelas. Kondisi pembelajarannya di sini bapak ibu bisa sebutkan, kemudian jelaskan proses model pembelajarannya di sana seperti apa. Misalnya tatap mukanya
seperti ini, di mana guru atau dosen cuma menjelaskan dengan ceramah metode klasikal atau menggunakan full daring. Ibu jelaskan daringnya seperti apa, kurikulum yang diterapkan, misalnya kurikulum Merdeka pendekatan deep learning atau kurikulum OB di perguruan tinggi ya. Kemudian keterkaitan sarana pembelajaran seperti ruang kelas, ini bisa dibuktikan dengan dokumentasi. Laboratorium, ada juga perpustakaan, teknologi pendukung, bisa dokumentasikan semua. Berikut situasi pembelajaran yang berlangsung dan metode dan keterlibatan student engagement ini. Analisis latar belakang, kebutuhan khusus, gaya belajar. Ini dari tahap analisis kebutuhan ya, dari tahap salah satu tahapnya EDI tadi, model pengembangan EDI. Kemudian kebutuhan pembelajaran ini berdasarkan temuan observasi, rekomendasi, pendekatan yang direkomendasikan. Oh ya, ini tadi dari wawancara, semuanya bisa terjawab kok dari wawancara. Intinya saat menyusun teks wawancara usahakan semuanya ini terjawab seperti itu. Kemudian lampiran daftar pertanyaan wawancaranya, yaitu panduan wawancara, kemudian catatan observasinya seperti apa, dokumentasi atau fotonya seperti apa dilampirkan. Masih ada Pak yang ini tanyakan Pak Yosua? Untuk metode wawancara ini berarti tidak ada video kan Pak? Iya, Cuma foto foto cukup. aja Kan nih? ada anunya Pak, di sini daftar pertanyaan wawancara. Nanti kan ada catatan observasi di situ. Ya, ada lampiran wawancaranya nanti. Jadi cukup foto gitu. Ini foto membuktikan, foto sewaktu wawancara membuktikan bahwa metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara. Seperti itu. Ya. Sebentar Pak, ini kan untuk metode apa tadi? Ya, metode pengumpulan data ini berarti cuman wawancara aja kan Pak? Memilih Ya, bisa salah satu ini. bisa semuanya juga. Karena observasi langsung kan pasti dilakukan, Oh, gitu. karena terjun langsung ke lapangan. Oh iya, langsung di Iya. tempatnya gitu kan nih. Ya, Kemudian ya. analisis dokumen Iya, Pak. juga bisa dilakukan Pak. Misalnya mengambil data di absensi, ya kan? Untuk mengetahui jumlah mana Iya, tadi iya. itu ya? Ini jumlah guru, jumlah siswa seperti itu Bapak. Kemudian RPP, RPS yang digunakan, ya kan? Ada juga tuh termasuk dengan analisis dokumen. Itu nanti disertakan maksudnya dalam berupa foto atau bagaimana? Jika Bapak Ibu gurunya berkenan memberikan filenya, bisa dicantumkan Bapak sekalian supaya lebih lengkap gitu kan. Masih ada yang tanyakan? Ya. Mohon maaf Pak, untuk format bisa di grup Format. Pak. Ini formatnya ada di e-learningnya Ibu.